Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama. Saudara, pada segmen ini kami awali informasi dari Kabupaten Bengkalis, Riau, di mana pihak keluarga tengah menunggu kedatangan jenazah korban penembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Keluarga tengah menunggu kedatangan jenazah korban penembakan, yakni Basri, di rumah duka di Kepulauan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas pemulangan korban. Pihak keluarga berharap pemerintah Indonesia dapat mendesak pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas insiden yang menewaskan korban. Sebelumnya, saudara, jenazah warga negara Indonesia korban penembakan di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia bernama Basri tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Penyerahan jenazah dilakukan oleh PJ Gubernur Riau Rahman Hadi dan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Jenazah lalu dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka di Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pemerintah telah meminta investigasi menyeluruh soal klaim Malaysia yang menyebut WNI melakukan penyerangan. Sementara korban yang selamat dari penembakan mengaku tidak melakukan perlawanan yang dimaksud. Buka. Oke, Mas. Saudara, saat ini Anda menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan proses pemakaman yang akan dilakukan oleh salah satu pihak keluarga korban dari penembakan aparat maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Gambar yang Anda lihat saat ini merupakan gambar di rumah duka yang ada di Kepulauan Rupat, Bengkalis, di mana nantinya salah satu korban yang bernama Basri ini diduga akan dimakamkan di dekat rumahnya yang ada di Kepulauan Rupat, Bengkalis. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV, ada Citra Indriani yang sudah berada di rumah duka warga negara Indonesia korban penembakan aparat di Malaysia. Citra, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, Citra, ini sudah ada gambar bagaimana keluarga, kerabat, dan mungkin juga tetangga sekitar ini berada di rumah duka yang ada di Bengkalis, Riau. Apakah sudah bisa dijelaskan bahwa jenazah ini sudah tiba di rumah duka? Baik, Bapak Ibu para pekerja yang kami hormati, guru-guru, kendaraan, rombongan jenazah, tukang nambah, dengan laborator ya. Memohon kepada seluruh Bapak Ibu para pekerja yang hadir untuk dapat mengosongkan rekan jalan ya, agar arus lalu lintas di lokasi kita ini dapat berjalan dengan lancar. Iya, Citra, boleh diulang kembali karena mungkin tadi masih ada suara arahan dari pihak otoritas setempat yang meminta warga untuk membuka jalan. Nah, mungkin ini bisa Anda sampaikan sekali lagi untuk bisa lebih jelas apa yang terjadi di tempat Anda melaporkan saat ini. Saat ini mobil ambulans sudah sampai di rumah duka dan sudah mulai memasuki halaman rumah korban. Ya, untuk selanjutnya prosesnya seperti apa, Citra? Apakah memang langsung akan dilakukan pemakaman atau ada penghormatan terakhir dari pihak keluarga untuk melihat jenazah? Karena kita tahu bahwa jenazah ini baru tiba di di Bandara Pekanbaru ini pada pukul 4 sore, sehingga belum tentu mungkin semua keluarga bisa melihat jenazah atau seperti apa? Ya, informasi yang kami terima dari pihak keluarga, setelah dilakukan serah terima terhadap jenazah, nanti pada malam hari ini
jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman yang tidak jauh dari rumah korban, yakni sekitar 200 meter dari lokasi rumah korban. Oke. Tadi Citra, ketika kami melihat bahwa jenazah telah tiba di Bandara Sultan Syarif, ini ada pihak Kemenlu, termasuk juga pihak BP2MI Riau, ya, dan juga PJ Gubernur Riau ini juga ikut menghantarkan. Apakah ini juga dilakukan sampai dengan ke rumah duka? Citra? Jenazah korban saat ini memang sudah tiba, tadi didampingi dari Kementerian Luar Negeri. Kami jemput ke Bandara Sultan Hasanuddin Pekanbaru. Dan saat ini sedang dilakukan proses serah terima jenazah para petugas dengan pihak keluarga. Oke, kami konfirmasi kembali kepada Anda, Citra, berarti bisa disampaikan bahwa peti berwarna putih ini merupakan peti daripada jenazah Basri yang merupakan korban penembakan agensi atau APMM yang memang sudah diserahkan oleh KBRI kepada pihak keluarga, begitu ya. Bisa disampaikan kepada kami siapa saja pihak keluarga yang menerima jenazah ini? Ya, di rumah duka saat ini dari keluarga yang menyambut kedatangan korban, di antaranya adik-adik korban, istri korban, anak-anak korban, serta sejumlah sejumlah kerabat korban, serta juga banyak warga yang ikut operasi bawah atas meninggalnya korban. Ya, Citra, Anda di lokasi. Tadi kami juga sempat melihat bahwa ada di situ Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Republik Indonesia, ada Yuda Nugraha. Saat memberikan jenazah kepada pihak keluarga, apa yang disampaikan sebagai perwakilan dari pihak pemerintah Indonesia kepada keluarga korban? Lokasi utama ini terdapat di tempat terlebih dahulu ada prosesi acara kita pada tanggal 9 di mana kita menangani beberapa daerah dari Jakarta dan Jakarta, ya, bahkan juga dari kabupaten mungkin bersama-sama di desa Citra ini. Ini ya tidak berlama-lama ini beberapa minggu proses kita dan itu di rumah duka dengan segala lapangan dan kita dapat tetap kemudian itu lapan dari Kementerian Perhubungan dari kita kedua negeri Perhubungan Ya, saudara, seperti yang Anda saksikan bahwa tadi memang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, ada Citra Indriana yang memang menyampaikan bahwa jenazah Basri sebagai korban penembakan APMM di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia telah tiba di rumah duka yang ada di Kepulauan Rupat, Bengkalis, Riau. Dan saat ini seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa memang tadi penyerahan dilakukan dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tadi terlihat ada Direktur Perlindungan WNI Yuda Nugraha yang juga menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga. Informasi
Sementara yang kami terima bahwa pemakaman jenazah Basri ini rencananya akan langsung dilakukan pada malam hari ini. Namun ini juga tentu akan ada iring-iringan doa bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa di rumah duka ini selain ada pihak pemerintah negara Republik Indonesia, ini juga ada keluarga dan juga sanak saudara yang tentu ingin turut mengantarkan kepulangan terakhir daripada jenazah Basri. Lagi dengan hormat dan berkenan terima kasih kepada seluruh masyarakat peserta yang kami muliakan, yang berada di sekitar belakang kami, yang di pinggir jalan terdapat menggeserkan sedikit Pak ruangnya, kasih ruang. Jangan terlalu padat, jangan terlalu besar-besarkan. Sebagai informasi yang juga kami terima oleh jurnalis Kompas TV Citra Indriana, nantinya pemakaman terhadap jenazah Basri ini akan dilakukan di tempat pemakaman umum yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah duka dan akan langsung dilakukan pada malam hari ini. Namun kami masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut di mana lokasi pemakaman, nama dari lokasi pemakaman tersebut dan prosesi apa yang hari ini ataupun malam ini masih akan dilanjutkan. Selamat datang kepada para rumah, Bapak, boleh ditulis, beserta rombongan di rumah duka, di rumah tersebut, di rumah duka. Bapak Sekretaris Direktorat Bapak Wakil Komisi Dayan Ibu, Direktur Reintegrasi dan Penguatan Keluarga di Kementerian IT, Ibu Hadi Ibu, Bapak Beliau, Bapak Pemim Wakil Kementerian, Bapak Ops, Polres Bengkalis, Bapak Lurah, Bapak Ibu perangkat Desa Rupat, khususnya Bapak Camat Desa Rupat, terkhusus ahli baik keluarga warga Kecamatan Rupat dan Polsek Puncak, seluruh warga Giling yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan rasa duka bela sungkawa sedalam-dalamnya. Saudara, perlu diketahui bersama bahwa korban bernama Basri ini tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Rus, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Kami mengundang pertama-tama mungkin Pak Direktur Hubungan Energi, Bapak Direktur untuk menyampaikan kesempatan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati keluarga Bapak ini, dan kami hormati Bapak Dayan, yaitu dari Kementerian Perlindungan Pekerjaan, Bapak dan seluruh ini sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rumah semua Bapak Basri pada tanggal 24 Januari
Kami mewakili Bapak Menteri Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri ingin menyampaikan rasa cita-cita yang dalam dan keluarga. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan pada keluarga dan Bapak Ibu sekalian bahwa almarhum Bapak Kasri ditemukan meninggal di pantai Kancing Selamat pada tanggal 24 Januari 2020. Sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia, almarhum menjalani proses otopsi. Dan dari hasil proses otopsi tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa penyebab kematian almarhum adalah karena luka tembak. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur. Kita telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk meminta agar dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini yang mengakibatkan almarhum Pak Kasri meninggal dunia dan 4 warga negara Indonesia lainnya luka. Kemudian kita juga sudah melakukan akses ke konsuleran untuk menjemput jenazah dan juga menemui 4 warga kita yang masih hidup. Dan yang paling utama yang kita upayakan adalah bagaimana memulangkan jenazah almarhum secepatnya ke Indonesia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari semua pihak, almarhum dapat kita pulangkan secepatnya ke Pulau Tempat. Berbagai macam bantuan sudah kita terima dan alhamdulillah kita diberikan kelancaran dan kemudahan untuk memulangkan yang harusnya dijadwalkan pulang hari Jumat bisa kita percepat pada hari ini. Jadi kita baru mendapatkan informasi dan juga rilis jenazah almarhum kemarin dan alhamdulillah dalam waktu sehari sudah dapat kita pulangkan ke tanah air. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari seluruh pihak, baik KPBRI, dari Bapak PJ Gubernur, Kekombingan, dan seluruh masyarakat. Hingga kita dapat pulangkan jenazah almarhum ke tanah air. Sebagai penutup, kami mengantarkan jenazah almarhum ke hadirat keluarga. Sekaligus kami mendoakan semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, ambil terima segala amal ibadahnya, dan keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, itu tadi adalah penyampaian duka cita yang disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Republik Indonesia Yuda Nugraha. Ya, saudara, baru saja tadi kita mendengar ucapan bela sungkawa dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yuda Nugraha yang memang telah menyampaikan sejumlah hal terkait dengan peristiwa ini.
bahwa selaku pemerintah negara Indonesia, Yuda Nugraha juga menyampaikan bela sungkawa, turut menyampaikan duka cita kepada pihak keluarga atas kepulangan korban jenazah Basri yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia hari Jumat lalu. Kemudian sebagai komitmen dan tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini meminta untuk dilakukan investigasi secara menyeluruh terkait peristiwa ini, terutama juga terhadap pemerintah Malaysia. Sejumlah upaya juga dilakukan, terutama kita tahu bersama bahwa pada peristiwa penembakan aparat Malaysia di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, ini selain Basri, jenazah Basri, ini juga ada 4 korban lainnya yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah Malaysia, yang mana memang pendampingan atau kekonsuleran terhadap 4 korban ini masih terus dilakukan guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum Malaysia. Kemudian ini juga menjadi hal yang patut diapresiasi karena memang Kemenlu bersama juga dengan BP2MI termasuk juga KBRI Kuala Lumpur yang telah memproses administrasi berkas-berkas dari korban ini bisa dipercepat sehingga korban kemudian bisa dipulangkan kembali ke Indonesia untuk kemudian dilakukan pemulasaran jenazah. Kita semua mendoakan semoga almarhum mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, keikhlasan dan Pak. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia bahwa proses ini terus berjalan. Oleh karena itu, tetap kita sama-sama untuk mengamati perkembangannya, semoga proses penanganan ini berjalan dengan baik. Kami juga berharap dari pihak keluarga tetap berkomunikasi dengan kami, dengan Pak Fahmi yang paling dekat, kami dengan Bu Nuryayu dari Jakarta. Tapi rasanya kami tidak menutup sama sekali. Silahkan berkomunikasi. Ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami silahkan. Yang berikut, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan, kerjasama, kolaborasi dari Pak Direktur dan kita semua, dan terkhususnya doa dari keluarga besar yang terlibat sehingga semua proses ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami sampaikan ucapan bela sungkawa dari kami semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris. Ya, Saudara, ucapan bela sungkawa juga disampaikan oleh PJ Gubernur Riau Rahman Hadi terhadap pihak keluarga. Hal yang sama seperti yang disampaikan Yuda Nugraha sebelumnya, bahwa ucapan bela sungkawa dan penghiburan disampaikan kepada pihak keluarga. Doa-doa semoga almarhum dosanya diampuni dan keluarga diberikan penghiburan serta ketabahan. Menghormati Pak Yuda, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Pak Sekjen KP2MI, Dirjen Dayan, Direktur yang sudah menggunakan kerja dari KP2MI, Pak Bapak. Perlu diketahui, Saudara, bahwa jenazah Basri ini tewas ditembak oleh aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada hari Jumat 24 Januari 2025 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Bersama Basri ada juga 4 warga negara Indonesia lainnya yang juga terkena tembakan yang saat itu berada dalam satu kapal dengan Basri. Keluarga korban di sini mengungkapkan tahu adanya peristiwa penembakan ini pada hari Jumat. Namun mereka tidak tahu bahwa sebelumnya jenazah Basri ini atau korban yang bernama Basri ini bekerja di Malaysia. Dan disampaikan sama Pak Dirjen, Pak Direktur maupun Pak Sekjen terkait apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam Kemenlu maupun
KPBMI, tapi kami ingin mengimbau karena kami adalah perwakilan provinsi dari KPBMI, terlebih wilayah Bengkalis. Selain atau bersama dengan Basri, saudara, sebelumnya juga ada 4 warga negara Indonesia lainnya yang diduga juga terkena tembakan yang saat itu berada dalam satu kapal dengan Basri. Keempat korban ini hingga saat ini masih menerima perawatan intensif di Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah, di mana juga bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan ini juga beriringan dengan pemeriksaan oleh kepolisian Malaysia. Sementara ini untuk hasil pemeriksaan ataupun juga kondisi dari 4 warga negara Indonesia lainnya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah, Malaysia, belum diketahui seperti apa kondisinya saat ini. Namun perlu diketahui seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu RI, Yuda Nugraha, ini menyampaikan bahwa kekonsuleran atau pendampingan hukum ini terus dilakukan, terutama dengan bantuan dari KBRI Kuala Lumpur, guna memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia sebagai korban dalam sistem hukum Malaysia. Cara-cara yang bisa diatur dengan mengundang. Saya melalui informasi ke kami, BPJ kami, untuk lebih dekat. Ini punya perwakilan di Dumai, jadi lebih dekat dengan pusat, sampai kami ada di Pemkab Dumai, bisa mencari info bagi ada di sini atau ada sini yang ingin bekerja dua. Tapi kami harapkan ini yang terakhir dari Ribuan Batam, jadi korban terhadap aksi atau tindakan yang dilakukan oleh saat ini masih dalam pemeriksaan dari polisi. Mungkin itu dia tambahan dari kami. Sekali lagi kami ingin menyampaikan turut berduka cita yang dalam dunia kepada Alun Basri, semoga diberi kekuatan bagi para anggota keluarga yang ditinggalkan. Kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jenazah Basri ini merupakan satu dari 5 korban penembakan aparat Malaysia yang terjadi pada Jumat 24 Januari 2025 dini hari lalu di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Basri atau jenazah Basri ini telah tiba di rumah duka yang ada di Pulau Rumpat, Bengkalis, Riau, di mana tadi seperti yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Citra Indriana, bahwa proses pemulasaran atau proses pemakaman ini nanti akan langsung dilakukan pada malam hari ini di tempat pemakaman umum yang lokasinya tak jauh dari rumah duka, sekitar 200 meter jaraknya. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri, kemudian juga perwakilan dari BP2MI Riau bersama dengan PJ Gubernur Riau Rahman Hadi mendampingi proses daripada pemulangan jenazah Basri yang tadi sejak dari Malaysia tiba di Bandara Sultan Syarif Pekanbaru, kemudian juga hingga dihantarkan ke rumah duka. Tadi juga menyampaikan sejumlah hal sebagai tanggung jawab dan bentuk komitmen dari pemerintah untuk kemudian mengantarkan jenazah untuk kembali kepada pihak keluarga. Kita tentu akan mengawal bersama seperti apa nanti komitmen pemerintah, terutama dalam kekonsuleran atau kemudian juga mengawal bagaimana investigasi secara menyeluruh dilakukan secara bersama